Kita ke sorotan berikutnya, sebanyak 270.000 peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan status kepesertaan yang berlaku pada 1 Februari lalu. Meski terjadi penyesuaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga yang terdampak akan diberikan tanpa ada pengurangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan menanggung biaya layanan kesehatan warga yang terdampak penonaktifan PBI. Biaya akan ditanggung sampai proses pemutakhiran data dari pemerintah pusat selesai. Pramono menegaskan layanan yang diberikan tidak hanya untuk pengobatan ringan tetapi juga untuk penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi. Tetapi kalau tidak emergensi ya diizinkan. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui dinas sosial. Apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama, tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan. Pemerintah Kota Denpasar juga tetap akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan yang terdampak penonaktifan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyebut lebih dari 24.000 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Agar tetap bisa membantu dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat penerima bantuan iuran tersebut, Pemkot Denpasar menyiapkan anggaran 9 miliar rupiah lebih. Anggaran itu akan digunakan untuk mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Denpasar pada Januari dan Februari ini. Nah, untuk itulah kami di Kota Denpasar mengambil keputusan membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat itu. Nah, memang itu kebutuhan biayanya sekitar 9 miliar 72. Nah, karena kami sebenarnya sudah punya cadangan terhadap 113.000 jiwa warga Kota Denpasar yang kami cadangkan. Nah, jadi 24.000 ini sudah bisa terpenuhi. Jadi sekarang besok kami akan koordinasi dengan BPJS berdasarkan rapat hari ini bahwa semua warga Kota Denpasar yang dinonaktifkan itu sebanyak 24.000 kita aktifkan. Dalam rapat paripurna, DPR RI menyetujui 5 anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan 5 Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 hingga 2031. 10 anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini telah memenuhi uji kelayakan dan kepatutan yang dibuat Komisi 9 DPR RI. Uji kelayakan telah dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI pada 2 Februari hingga 3 Februari lalu. Terdapat 5 anggota Dewas BPJS Kesehatan yang terdiri dari elemen yang berbeda, yakni elemen pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Lula Kamal menjadi ketua Dewas BPJS Kesehatan yang diambil dari unsur tokoh masyarakat. 5 anggota Dewas BPJS Kesehatan dan 5 anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan ini akan bekerja selama 1 periode sejak 2026 hingga 2031. Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi 9 DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 sampai 2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, unsur pekerja, Saudara Afif Johan, boleh berdiri? Unsur pekerja, Saudara Stefanus Andrianto Pasat. Unsur pemberi kerja, Saudara Paulus Agung Pambudi. Unsur pemberi kerja, Saudara Sunarto. Unsur tokoh masyarakat, Saudara Lula Kamal. Atas hasil uji kelayakan, calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui.
Terima kasih.